Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fitri Ramadhani. Nah, di pembahasan kali ini saya akan membahas tentang model Mikrotik MTSNA Preparation bab 10 yaitu tentang bridge. Nah, di sini saya memiliki 4 pembahasan yang untuk saya bahas. Yang pertama yaitu konsep bridge, yang kedua firewall NAT dan DHCP pada topologi bridge, selanjutnya DHCP pada topologi bridge, dan yang terakhir yaitu pengembangan topologi. Yang pertama yaitu konsep bridge. Bridge adalah menggabungkan beberapa interface menjadi satu interface virtual dengan kategori satu segmen jaringan. Bridge bekerja pada layer 2 dengan memisahkan collision domain menjadi dua bagian semua tipe interface, yaitu internet, wireless, SPF tunnel bisa di bridge. By default untuk router sudah tersetting bridge yaitu Ether 2 sampai Ether 5. Selanjutnya, studi kasus. Nah, ada 2 poin. Yang pertama itu konfigurasi DHCP dan NAT pada topologi bridge. Yang kedua, mencoba menambahkan router baru dengan mengelompokkannya pada bridge yang sebelumnya sudah dibuat. Yang pertama, di mana kita ingin setiap PC-nya bisa internetan dan juga bisa mendapatkan IP secara otomatis. Coba kita cek di PC 2, lalu ketik 8.8.8.8, maka masih belum bisa. Tapi kalau kita cek ke sisi mikrotiknya, sudah pasti bisa internetan karena dia memang langsung terhubung ke net atau ISP-nya. Ketik ping 8.8.8.8 pasti sudah bisa internetan, tetapi si PC-nya masih belum bisa karena belum ditanamkan kru internetnya. Oleh karena itu, bisa coba praktekkan terkait setiap PC bisa internetan, maka dari itu bisa tanamkan firewall NAT pada mikrotik. Jadi kita pergi ke mikrotik Winbox, pergi ke IP, firewall, lalu pergi pada bagian NIT, lalu klik add atau simbol tambah, lalu tambahkan chain-nya menjadi SCRNIT, lalu out interface-nya pilih yang satu, kemudian untuk action-nya must-query karena untuk bisa akses ke internet menggunakan IP yang didapat dari ISP-nya. Lalu apply, klik OK. Lakukan pengujian setiap PC-nya, caranya ping 8.8.8.8. Tapi belum bisa ping google.com domainnya karena pada bagian DNS-nya belum kita isikan pada salah satu IP Google. Caranya ketik IP show, lalu ketik IP DNS 8.8.8.8, ketik ping google.com. Cara mendapatkan IP otomatis di dua PC. Caranya pergi ke mikrotik, lalu konfigurasi DHCP server, pergi ke IP, lalu klik DHCP server, pilih DHCP start. Untuk Ethernya, pilih bridge di LAN, yaitu interface yang sudah kalian buat, karena nantinya lokal kita akan terhubung ke interface bridge. Lalu klik next, lalu OK. Lakukan pengujian di PC 1 terlebih dahulu. Caranya ketik DHCP, lalu ketik DORA IP, lalu ping 8.8.8.8, lalu ping google.com, lalu ketik show IP. Nantinya mikrotik 1 ingin dihubungkan ke mikrotik 2 yang dimana mikrotik 2 ini memiliki klien yang namanya PC 3. Selanjutnya saya ingin PC 3 ini bisa mendapatkan network yang sama yang dimiliki oleh PC 1 dan PC 2 dan juga bisa diakses internetan. Maka bisa menggunakan fitur bridge. Supaya tidak bingung, kita bisa ganti hostname mikrotiknya dengan klik sistem identity ganti nama bebas. Nah, di sini saya menggunakan nama router pertama. Lalu kalian apply, lalu klik OK. Nah, hubungkan antar router pertama dan mikrotiknya. Kemudian cek mikrotik yang baru sudah terdaftar netboardnya. Pada router pertama terlebih dahulu, pada bagian new terminal ketik IP netboard per rin. Kemudian coba
cek pada bagian mikrotik yang baru. Lalu loginnya admin, passwordnya kosong, kemudian new passwordnya skip. Lalu coba cek IP network pin-nya. Coba aktifkan fitur Rumon agar mikrotik yang kedua bisa diakses lewat Winbox. Caranya, ketik tool, lalu klik Rumon, lalu set enable sama dengan yes, lalu print. Buka Winbox, lalu konekkan new Winbox, klik connect Rumon, lalu klik network. Jangan lupa setiap router harus diaktifkan Rumon terlebih dahulu agar bisa digunakan. Kemudian konekkan pada mikrotik kedua, lalu apply, lalu connect. Kemudian coba hubungkan dari router kedua ke klien dan juga nyalakan. Saya ingin PC3 ini bisa mendapatkan IP 10.0. Langkah pertama yaitu masukkan Ether 4 pada branch yang sudah dibuat. Tak lupa untuk di sisi router 2-nya Ether 1 dan Ether 2. Kita hubungkan menjadi branch juga. Jadi router kedua ini mungkin layaknya seperti switch. Jadi nanti dia tinggal meneruskan paketnya saja. Kemudian coba hubungkan dari router 2 ke klien dan juga nyalakan. Saya ingin si PC3 ini bisa mendapatkan IP 10.0. Langkah pertama yaitu memasukkan Ether 4 ke branch yang sudah dibuat. Kemudian pada bagian router yang kedua, pilih pada bagian branch, lalu klik add. Untuk namanya sesuaikan yaitu branch D1, lalu apply, lalu OK. Kemudian pada bagian portnya, interface-nya masukkan Ether 1 dan Ether 2, lalu apply, klik OK. Praktek pada PC ketiga, yaitu ketika IP DHCP, apabila sudah ada informasi, Dora cek IP-nya berapa. Ketik show IP, lalu ping 8.8.8, ketik IP DNS 8.8.8, lalu ping google.com. Sekian presentasi dari saya. Saya mengakui bahwa presentasi ini memiliki banyak kekurangan, jadi mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.